Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit tips untuk menghindarkan diri dari segala macam kebahagiaan yang absurd tadi. Ya kalau tips dari agama sih jelas bahwa hidup ini jangan terlalu diambil hati. Kebahagiaan duniawi itu kan bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya lahwun, dia hanya permainan, dia hanya laibun. Dia hanya sesuatu yang melengahkan kita. Kemudian dia hanya zina. Zina itu hanya perhiasan, kelihatannya indah tapi tidak hakiki. Dia hanya tafakhur, tempat kita bangga-banggaan. Seolah-olah kita itu hebat, seolah-olah kita itu luar biasa, padahal mungkin tidak. Tempat kita takasur, berlomba-lomba, banyak-banyakan. Itu kan semuanya tidak ada yang hakiki. Itu kalau versi agama. Mungkin lain waktu kita bahas ya. Ada banyak rumus untuk hidup. Kalau dalam Islam ada qanaah, ada zuhud, ada uzlah, dan lain sebagainya. Nah, cuma ini tips sementara. Untuk kita tidak terjebak pada paradok hedonisme, tidak terjebak pada hedonic treadmill tadi. Yang pertama apa? Jangan bosan-bosan untuk nambah pengalaman yang positif. Kenapa jadi membosankan, jadi stuck di situ terus? Mungkin karena kitanya sendiri tidak mau gerak. Kita tidak nambah wawasan, tidak nambah pengalaman. Ya kita akhirnya diserbu kebosanan-kebosanan. Jadi hidup yang tidak ada tantangan-tantangan baru ya tentu saja membosankan. Kayak kita orang treadmill seolah-olah sudah jauh tapi kita ya di situ-situ saja. Nah jadi yuk jangan segan-segan nambah pengalaman. Mungkin nambah teman baik. Mungkin perjalanannya ditambah, pengalaman ini, pengalaman itunya ditambah. Kemudian yang kedua, temukan sisi-sisi menyenangkan dari setiap pengalaman. Temukan ada ragam kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita nikmati, tidak sekedar yang kita kejar. Nah, ini menguntungkan kita. Jadi, ternyata yang membahagiakan itu tidak cuma aku lulus ujian loh. Membahagiakan juga ternyata bahwa orang tuaku ikut bahagia. Membahagiakan juga bahwa ternyata sekarang aku setelah ini bebas, tidak harus lagi dikejar-kejar pembimbing. Ada lagi yang membahagiakan, ada banyak hal membahagiakan. Sehingga kita tidak cepat-cepat tertreadmill tadi, nggak cepat-cepat bosen terus merasa stuck. Masih ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri. Tidak hanya itu. Dan masih ada banyak hal yang bisa kita jalani untuk kita menemukan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga ada lagi tips mindfulness. Mindfulness itu dulu pernah kita bahas satu sesi full meskipun sesi online. Jadi ketika kita diminta untuk hidup sepenuh hati, sudah sederhananya itu. Hadirkan diri kita di setiap detik, setiap momen. Sehingga nanti kita akan sadar betapa ada sangat banyak hal yang menarik, yang indah, yang bisa disyukuri tanpa harus kita judgmental, tanpa harus kita nilai. Menyenangkan, membosankan, membahagiakan, itu kan atribut-atribut, tempelan-tempelan yang kita berikan pada setiap peristiwa, setiap fenomena yang kita hadapi. Kalau di mindfulness kita diminta untuk nikmati saja, sadari saja, tanpa harus dijudge, tanpa harus dinilai macam-macam. Saya lulus, alhamdulillah. Saya bisa wisuda juga akhirnya, alhamdulillah. Tanpa harus ditambahi judgement macam-macam. Itu akan lebih panjang durasinya. Nah, yang terakhir tentu saja kita diminta untuk tidak mudah larut oleh kesan dan emosi yang muncul dalam diri kita. Ini nanti jadi kunci sebenarnya yang terakhir ini. Ya memang kita itu sering
diseret, diombang-ambingkan oleh rasa kita, khususnya rasa senang dan tidak senang tadi. Maka sebenarnya kunci yang lebih penting untuk kita memenangkan pertarungan senang dan tidak senang tadi adalah kemampuan kita mengontrol, mengarahkan, dan mengalahkan diri kita sendiri. Untuk tidak diombang-ambingkan oleh emosi kita sendiri. Nah, ini nanti jadi kunci biar tidak jatuh pada hedonic treadmill atau paradok hedonisme tadi. Ya memang orang hidup ini nyari senang, siapa sih yang tidak mencari kesenangan? Tapi kesenangan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, dan juga kesenangan yang tidak sekedar permainan emosi saja. Nah, ini mungkin jadi PR-PR kita agar tidak terjebak pada perilaku hedonistik khas masa kini dengan 5 ciri tadi yang banyak kita prihatinkan.